Tidak akan ngefek karena hati mereka itu sudah mati berkarat. Hati mereka, jiwa mereka, para pejabat itu, jiwamu, hai pejabat ya, negeri ini, jiwamu sudah mati berkarat. Akal sehatmu mati berkarat. Gelarmu profesor, doktor, SH, MH, macam-macam lah. Kamu dari bayi sampai S3, S4, S5, S7, S20 lah. Dibiayai orang tuamu, nah ternyata itu malah jadi fitnah. Karena gelarmu besok itulah yang akan memberatkan hisab, azab orang tuamu di alam barzah sana. Inilah Indonesia. Semen dimakan, minyak diminum, pasir dikikis, ya kan? Batu bara, minyak sawit, udara, angin, semua, bahkan air comberan aja disedot. Ya, air comberan aja dimakan, dijadikan pencitraan, ini umpama ya, sampai segitu. Bahkan darah rakyat, nanah rakyat pun dihisap, apalagi nikel. Ya, inilah Indonesia. Rakyat itu sudah nggak punya keringat, keringatnya sudah habis dihisap. Itu darahnya dihisap, darahnya nggak ada, air matanya dihisap. Air matanya kering, nanahnya dihisap. Nanahnya dihisap, air sumsumnya dihisap. Habis kering rakyat ini. Nah itulah. Sementara yang menghisap ini sebenarnya perutnya sudah kenyang. Sebenarnya perutnya itu sudah nggak nampung. Tapi dia masih sibuk mengincar makanan orang yang kelaparan. Ya. Rekening mereka ini sudah uangnya unlimited, nggak ada habisnya. Sering saya sampaikan, Indonesia ini hanya sembuh kalau istana sama DPR itu MPR ditelan bumi. Iya. Itu baru sembuh, nak. Satu pejabat dengan pejabat yang lain saling sandra. Iya. Pembohong disandra penipu. Sebaliknya penipu disandra pembohong. Itu isinya negara ini. Ya kan, apalagi pendusta disandra munafik. Udah itu muter. Ya, disandra kasus, disandra masalah. Negara ini isinya hanya dari kebohongan satu ditumpuk dengan kebohongan yang lain. Ya, dari masalah satu luka yang menganga ini belum sembuh, dia bikin luka yang baru, lebih menganga lagi. Terus begitu. Ya Allah, ngeri. Jadi obatnya apa? Obatnya mati semua. Ini bahasa saya. Kalau bahasanya Rocky Gerung, saling bunuh itu, elit-elit politiknya itu, baru sembuh. Itu kalau revolusi total ya maksudnya. Jadi Rocky Gerung pernah ngomong di LC itu, saya senang kalau elit-elitnya saling bunuh-bunuhan. Nah, itu bahasa tingkat dewa. Nah, saya nggak nemu bahasa saya. Indonesia ini bisa sembuh kalau mati semua itu, tenggelam semua itu, pejabatnya itu, baru sembuh. Ini artinya jelas, nah, seandainya penduduk negeri beriman, bertakwa kepadaku, maka aku turunkan berkah dari langit dan bumi. Tapi sayang penduduk negeri itu nggak beriman, nggak bertakwa, ya bahkan cenderung menantang ayat-ayatku, maka aku siksa mereka. Sebenarnya mereka sudah disiksa, nah, cuman mereka nggak sadar. Ada yang anaknya narkoba gitu kan, ada yang impoten, ada yang lemah syahwat. Jadi ada pejabat itu mobilnya mewah, terlihat ya. Dari rambut sampai kakinya mewah semua, perlente semua, tapi dia lemah syahwat. Ya, saya tahu ya. Orang lain nggak tahu, saya tahu. Jadi di dalam rumah tangganya itu sudah ada api dalam sekam. Nggak mungkin orang rakus, orang serakah, pejabat rakus, pejabat serakah, terus hidupnya bahagia, itu nggak mungkin. Hukumnya tidak begitu. Di sini saya mau tegaskan, tidak percaya kita sama kementerian, dinas-dinas terkait dan lain sebagainya kalau tidak tahu terkait pertambangan nikel yang ada di Kepulauan Raja Ampat itu. Pagar laut 30 kilo, gede. Ada nggak yang dihukum gantung? Ada nggak yang dipampang wajahnya besar-besar, yang dipermalukan martabatnya? Kan itu layak, dihukum gantung layak, ya, dicungkil matanya layak, ya kan, digantung di Monas layak. Tapi mana ada nggak? Paling mentok lurah Kohot. Kelanjutan kasusnya tenggelam juga, ya kan? 300 triliun 20 tahun akhirnya, setelah 6 tahun diprotes jadi
20 tahun, itu pun nanti menjalani 2/3-nya hanya berapa? Berkelakuan baik, mengurus PP, bebas. Abi bikin podcast, bicara soal A, B, C, D, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya tujuannya untuk apa, Bi? Tujuan saya kalau ngomong terlalu vulgar tuh nggak tega ya sebenarnya. Iya, coba tipis-tipis aja, Bi. Ya pertama, coba ntar lagi ada lagi nih, ntar lagi nikel ini hilang. Nah betul. Hilang tanpa penyelesaian. Iya. Polanya persis sama. Hilang tanpa penyelesaian, nanti muncul lagi yang lain, muncul lagi yang lain. Paling nanti komentar apa Nur, nah, kan? Apa Nur, kamu tuh siapa Nur, ya itu. Ini mental kiri ini seperti isi defisit nalar ini. Makanya kasihan yang komen-komen begitu. Kalau dia bujang, sudah kelihatan masa depannya itu kayak apa. Mental penjilat, mental jongos. Ya, maka dia akan dapat istri yang penjilat juga nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi di Gus Nur 13 Official dalam pembahasan perpolitikan di Indonesia, dan hari ini kita akan membahas sebuah peristiwa kasus yang sangat menyedihkan tentunya bagi negara kita, Bi. Jadi kasus ini dimulai dari seorang aktivis yang mendemo terkait dengan Save Raja Ampat. Jadi itu ya sahabat-sahabat semua, jemaah, saudara-saudara, ataupun antum-antum yang sedang menonton video ini, kita akan mengangkat tema terkait dengan peristiwa yang terjadi di Raja Ampat gitu, Bi. Jadi semenjak video ini viral terkait dengan demo seorang aktivis ini, Bi, akhirnya berbagai macam influencer, berbagai macam aktivis dari kalangan disiplin ilmu yang berbeda mengangkat terkait dengan kasus ini, Bi. Jadi memang kalau kasus ini kita riset, kita pelajari luar biasa, Bi. Bikin istighfar itu tidak akan berhenti, Bi. Saking parahnya terkait dengan kasus ini, Bi. Ini yang Rizky lihat ya, Bi. Kalau kita membaca tentang kasus ini satu, tapi memperlihatkan bagaimana bobroknya penegakan dan kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan kesejahteraan rakyat dan keseimbangan alam. Dan bukan hanya sampai situ, Bi. Jadi kalau berkaitan dengan kasus ini, kita bisa lihat contoh yang pertama, bagaimana kasus ini tidak akan dilanjutkan atau mendapat perhatian dari kementerian, dinas-dinas terkait kalau kasus ini tidak viral. Jadi kan ini polanya yang ada di Indonesia, Bi. No viral, no justice. Katanya dulu bahwa salah satu pilar Indonesia adalah media. Nah hari ini media ya kita tahu bagaimana afiliasi mereka. Nah syukurnya hari ini seiring berkembangnya teknologi luar biasa, perorangan per individu munculkan masing-masing teknologinya, medsosnya, mengangkat berbagai macam yang bisa kita sebut sebagai bentuk dari bagian pilar demokrasi Indonesia. Itu yang pertama yang Rizky syuting. Dan yang kemudian yang kedua, Bi, bagaimana kita lihat terkait dengan pemerintah menanggapi sebuah isu, peristiwa atau kasus tertentu yang sudah terjadi sekian lama, tidak ada permohonan maaf dari pemerintah, tetapi kemudian terlalu banyak kelakar dan lain semacamnya. Itu yang kedua, Bi. Terus yang kemudian ketiga, kembali lagi bagaimana aturan hukum di Indonesia itu sangat mudah diterobos, sangat mudah dilanggar, sangat mudah dinafikan, Bi. Termasuk dengan kasus ini. Jadi kan kalau kita teliti kasus ini, kasus di Raja Ampat ini pertambangan nikel hampir terjadi di 3 pulau gitu, Bi. Nah sementara 3 pulau ini kalau kita lihat ada kesinambungan aturan undang-undang yang melarang pertambangan nikel untuk berada di pulau-pulau kecil. Nah, undang-undang itu berbunyi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan pulau dan wilayah-wilayah pesisir, Bi. Ya memang kalau kita lihat kompleks sekali kasus ini, Bi. Memperlihatkan bagaimana cerminan terhadap penegakan hukumnya, kebijakannya, respon terhadap orang-orang yang kritis dan lain semacamnya. Nah, mungkin Abi bisa kasih pandangan terkait dengan kasus ini
entah dari mana kacamatanya. Monggo Abi dijelaskan, diberikan pandangannya. Demikian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sadar ya bahwa omongan kita ini seperti ini, podcast seperti ini, tidak berdampak hukum kepada mereka, para penjahat-penjahat itu ya. Omongan ini nggak akan berdampak hukum dan nggak ada nilai apa-apa di mata mereka. Tapi setidak-tidaknya besok di hadapan Allah kita tuh punya hujah, kita punya alasan ya ketika Allah menghisap kelak kita itu. Karena ada perintahnya itu, cegahlah kemungkaran dengan tanganmu. Kalau nggak bisa dengan mulutmu. Kalau nggak bisa dengan hatimu. Dan itu selemah-lemah iman. Ya. Nah, jadi dengan tangan sudah, dengan mulut sudah, ini kan termasuk dengan mulut ini. Nah, tidak akan ngefek kepada mereka. Nah, tapi minimal besok kita punya hujah di hadapan Allah. Amin, amin. Gitu ya. Tidak akan ngefek karena hati mereka itu sudah mati berkarat. Hati mereka, jiwa mereka, para pejabat itu, jiwamu, hai pejabat ya, negeri ini, jiwamu sudah mati berkarat, akal sehatmu mati berkarat, gelarmu profesor, doktor, SH, MH, macam-macam lah, kamu dari bayi sampai S3, S4, S5, S7, S20 lah, dibiayai orang tuamu, nah ternyata itu malah jadi fitnah. Karena gelarmu besok itulah yang akan memberatkan hisab azab orang tuamu dalam barzah sana. Oke, jadi kesimpulan saya begini, masalah nikel di Raja Ampat itu. Pertama, inilah Indonesia. Semen dimakan, minyak diminum, pasir dikikis, ya kan? Batu bara, minyak sawit, udara, angin, semua, bahkan air comberan aja disedot. Ya, air comberan aja dimakan, dijadikan pencitraan, ini umpama ya, sampai segitu. Bahkan darah rakyat, nanah rakyat pun dihisap, apalagi nikel. Ya, inilah Indonesia. Rakyat itu sudah nggak punya keringatnya sudah habis dihisap. Itu darahnya dihisap, darahnya nggak ada, air matanya dihisap, air matanya kering, nanahnya dihisap. Nanahnya dihisap, air sumsumnya dihisap, habis kering rakyat ini. Nah itulah. Sementara yang menghisap ini sebenarnya perutnya sudah kenyang. Sebenarnya perutnya itu sudah nggak nampung, tapi dia masih sibuk mengincar makanan orang yang kelaparan. Ya. Rekening mereka ini sudah uangnya unlimited, nggak ada habisnya. Dimakan 7 turunannya nggak habis sebenarnya. Tapi dia sibuk ngincar harta haknya orang-orang miskin. Di situ ada anak yatim ya, di situ ada fakir duafa, macam-macam diincar sama mereka. Ya. Padahal rekening mereka sudah kenyang. Inilah Indonesia. Gitu ya. Jadi ini ya yang pertama ya. Minyak disikat, semen dimakan. Ya, batu bara dimakan, apalagi aspal dimakan. Ya. Keringat, darah, nanah rakyat dimakan. Nah, apalagi nikel ini ya. Itu poin pertama Narski. Inilah Indonesia. Paham, nangkap. Nah yang kedua, sudah sering kita sampaikan walaupun ini nggak nalar untuk kalian, nggak nalar, bahkan untuk saya pun juga nggak nalar sebenarnya. Apa itu? Sering saya sampaikan Indonesia ini hanya sembuh kalau istana sama DPR itu MPR ditelan bumi. Iya. Itu baru sembuh nak. Ya ini saking sudah ke sidratul muntaha ini otakku ini ya. Udah mentok, gak ada lagi. Hanya segini ya. Jadi istana, gedung DPR, itu tanahnya belah, gedungnya tenggelam, terus diputar itu, digiling sama azab Allah, mati semua di situ. Ya, siapapun itu tanpa terkecuali. A sampai Z. Jadi ini inisial A sampai inisial Z mati semua. Nah, itu baru sembuh Indonesia. Mati semua baru sembuh. Makmur kembali. Nggak ada obatnya. Apa obatnya? Oh, negara ini satu pejabat dengan pejabat yang lain saling sandra. Pembohong disandra penipu. Sebaliknya penipu disandra pembohong. Itu isinya negara ini.
ya kan? Apalagi pendusta disandra munafik. Udah itu muter. Ya, disandra kasus, disandra masalah. Ulama disandra ulama, ulama syuk, ulama amplop, ya, ulama mata duitan, ya kan? Kurang lebih seperti itu. Nah, di samping saling sandra, negara ini isinya hanya dari kebohongan satu ditumpuk dengan kebohongan yang lain. Ya, dari masalah satu luka yang menganga ini belum sembuh, dia bikin luka yang baru, lebih menganga lagi. Terus begitu. Ya kan? Lalu ya buzzer juga, ya kan? Buzzernya memanipulasi data dan seterusnya dan seterusnya. Oke, saya mengerucut ya. Negara ini hanya diisi oleh manusia-manusia yang saling sandra. Maling disandra pencuri, pencuri disandra perampok. Udah perampok disandra penadah. Udah itu muter di situ tuh. Ya kan? Ya Allah, ngeri. Jadi obatnya apa? Obatnya mati semua. Ini bahasa saya. Kalau bahasanya Rocky Gerung, saling bunuh itu. Elit-elit politiknya itu, baru sembuh. Itu kalau revolusi total ya maksudnya. Jadi Rocky Gerung pernah ngomong di LC itu, saya senang kalau elit-elitnya saling bunuh-bunuhan. Nah, itu bahasa tingkat dewa. Nah, saya nggak nemu bahasa saya, Indonesia ini bisa sembuh kalau mati semua itu, tenggelam semua itu, pejabatnya itu, baru sembuh. Ya kan, kalian jadi pejabat ini, ya Allah, hanya bikin sengsara rakyat saja. Paham, karena sejauh ini kan kita terus bicara konsep formal, dalam bentuk negara yang ideal itu seperti apa. Nah, sementara kasus-kasus yang muncul, jauh bahkan terlihat dari teori-teori yang bermunculan. Bahkan, ya Allah, kompleksitasnya gimana ya, Bia? Termasuk seperti ini, satu kasus mencerminkan berbagai macam bobroknya penegakan hukum dan kebijakan yang entah apa penyelesaiannya gitu, Bi. Ya Allah. Udahlah, ya Allah, cepat turunkan azabmu, ya Allah. Kalau kembali ke ayat, itu Ar-Rum 41 itu. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, al-ayah, dan seterusnya. Kerusakan di bumi, di langit itu karena tangan-tangan manusia. Disebabkan tangan-tangan manusia. Serakah mereka itu. Nah, lalu ayat berikutnya Al-A'raf 96 ini bunyinya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini artinya jelas, nak. Seandainya penduduk negeri beriman, bertakwa kepadaku, maka aku turunkan berkah dari langit dan bumi. Tapi sayang penduduk negeri itu nggak beriman, nggak bertakwa, ya bahkan cenderung menantang ayat-ayatku, maka aku siksa mereka. Sebenarnya mereka sudah disiksa, nak, cuman mereka nggak sadar. Ada yang anaknya narkoba gitu kan, ada yang impoten, ada yang lemah syahwat. Jadi ada pejabat itu mobilnya mewah, terlihat ya. Dari rambut sampai kakinya mewah semua, perlente semua, tapi dia lemah syahwat. Ya, saya tahu ya. Orang lain nggak tahu, saya tahu gitu. Jadi di dalam rumah tangganya itu sudah ada api dalam sekam. Ya, bahkan istri yang cantik, yang mahal itu selingkuh sama supirnya. Gitu ya. Padahal ini pejabat ini. Kenapa? Itulah salah satu azab gitu. Nah, mereka kamera nggak tahu, TV nggak tahu, media nggak tahu, tapi ada segelintir orang yang tahu. Nggak mungkin orang rakus, orang serakah, pejabat rakus, pejabat serakah, terus hidupnya bahagia, itu nggak mungkin. Hukumnya nggak begitu. Jadi ada pejabat koruptor, makan uang rakyat, memanipulasi, mengeksploitasi kekayaan bumi ini, Allah ini untuk untuk kepentingan dia dan keluarganya dan kroni-kroninya, terus hidupnya makmur, berkah, barokah, bahagia, nggak ada. Jadi kalau dia tampak bahagia, itu hanya pura-pura. Bahan desinnya di belakang panggung itu hancur mereka, terhina mereka. Kenapa, Abi? Menilainya sampai segitu? Maksudnya
berdasarkan kacamata apa, Bi? Itu hukum alam, kacamata hukum alam, kacamata sunatullah, dan kacamata betapa banyak pejabat yang ketemu, istrinya pejabat yang ketemu Kak Abi, curhat sama Abi. Banyak, gitu kan. Ketika saya, loh, bukankah di TV kalian tampil mesra hangat? Megah, mewah. Itu hanya sandiwara Gus Nur. Saya udah nggak tahan. Nah, tapi akhirnya dia minta solusi ke saya. Ya sudah, 2 solusinya. Perbaiki, rujuk, restart semua dari awal, atau cerai. Nah, dan jawabannya, saya nggak bisa kembali, saya nggak bisa rujuk. Padahal dia juga belum cerai, tapi kan sudah nggak nafkah batin berapa tahun. Dia kan sudah terjadi perselingkuhan yang kotor, kan harus rujuk. Mau nggak mau harus rujuk kan. Tapi dia nggak mau karena hakikatnya sudah nggak ada rasa, gitu kan? Sudah nggak ada rasa itu sudah, walaupun tinggal serumah. Nah pertanyaannya, Bi, kalau membiarkan sampai dengan, kalau istilahnya Abi pakai apa tadi, Bi? Sampai meninggal ya, karena ada proses likuifaksi dan lain sebagainya di kantor-kantor pejabat pemerintahan, sehingga akhirnya terpangkaslah satu generasi pejabat pemerintahan baru diganti dengan yang baru gitu, Bi. Iya. Nah, cuma kan persoalannya, berarti kalau di sisi yang sama kita membiarkan hal demikian, yang membiarkan juga hari ini ada kebijakan yang tidak adil itu berangsur sampai dengan tergantinya kebijakan yang baru gitu, Bi. Jadi contohnya misalnya kebijakan pertambangan nikel ini, bukan kebijakan sebetulnya, seperti menaifkan ya, Bi, memunafikan di sana ada pertambangan nikel. Jadi di sini saya mau tegaskan ini, tidak percaya kita sama kementerian, dinas-dinas terkait dan lain sebagainya kalau tidak tahu terkait pertambangan nikel yang ada di Kepulauan Raja Ampat itu. Nah ini yang Rizky mau bilang, kalau misalkan solusinya demikian tadi, berarti pertambangan nikel atau kerusakan-kerusakan alam lainnya kita biarkan sampai dengan adanya kebijakan yang baru. Ringkasnya Rizky mau bertanya, misalkan ya, kalau ada satu solusi atau bahan renungan, Bi, yang bisa dijadikan untuk pejabat pemerintahan ini menyikapi berbagai macam kebijakannya, berbagai macam tingkah lakunya, dan segala macam yang mereka buat, itu akhirnya berubah juga, Bi, sampai juga merubah kebijakan serta keadilan, kesejahteraan rakyat, keseimbangan alam, dan lain sebagainya. Itu apa, Bi? Nggak bisa, Nak. Tidak bisa. Pertanyaannya kan sekarang, konteksnya sekarang, nggak bisa. Itu. Nggak tahu kalau nanti jam 12 tiba-tiba DPR tenggelam, atau busuk. Nah mungkin baru bisa ya. Kan itu mau dipaksa bagaimana solusinya nggak bisa. Harus dihancurkan dulu ini. Negara ini dihancurkan dulu, mati dulu semua pejabatnya. Baru selesai. Pagar laut 30 kilo. Gede. Ada nggak yang dihukum gantung? Ada nggak yang dipampang wajahnya besar-besar, yang dipermalukan martabatnya? Kan itu layak, dihukum gantung layak, ya, dicungkil matanya layak, ya kan, digantung di Monas layak. Tapi mana ada nggak? Paling mentok Lurah Kohot. Kelanjutan kasusnya tenggelam juga sampai hari juga, ini. Ya kan? 300 triliun 20 tahun akhirnya. Setelah 6 tahun diprotes jadi 20 tahun. Itu pun nanti menjalani 2/3-nya hanya berapa? Berkelakuan baik, mengurus PB bebas. 230 triliun berapa tadi kemarin. Kenapa? Kan ya karena sudah terjadi sistematis tadi itu. Enggak tahu tuh kemana saja itu uang itu. Gitu loh, Nak. Jadi gimana? Masa nggak ada obatnya? Nggak ada, Nak. Nah itu. Nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Solusinya nggak ada. Nah, terus Abi, misal dalam konteks video ini, Abi bikin podcast, bicara soal ABCD dan lain sebagainya. Itu sebetulnya tujuannya untuk apa, Bi? Tujuan saya kalau ngomong terlalu vulgar tuh nggak tega ya sebenarnya. Iya, coba tipis-tipis aja, Bi. Ya pertama, siapa tahu mereka ternyuh dengan kata-kata saya ini. Maka berarti masih ada ruang, Bi. Iya itu. Tapi enggak lah, Nak. Saya berharap mereka mati ya. Saya berharap mereka mampus. Saya ini berharap, dalam artian oknum-oknum tadi ini ya. Saya berharap mereka tewas mengenaskan gitu ya. Terus apa? Konteksnya apa? Ya konteksnya inilah harapan rakyat yang sebenarnya. Kan Rizky tanya, terus apa, Bi? Konteksnya apa harus ngomong gini?
Ya, sebagai tidak ada ibarat yang bisa aku jadikan sebagai umpama. Ya, tidak ada ibarat yang bisa aku jadikan umpama betapa aku merindukan pemimpin yang baik. Betapa aku merindukan rakyat sejahtera. Tidak ada ibarat lagi yang bisa aku jadikan umpama kecuali matilah semua pejabat itu. Udah mentok katanya. Pakai sastra Arab nggak ada, sastra Inggris nggak ada, bahasa Sanskerta nggak ada. Cuman ada satu kosakata, mampuslah kau. Itu. Hanya itu jawabannya, mampuslah kau pejabat-pejabat koruptor tuh. Gitu. Karena memang aneh, Bi. Ini aneh, Bapak Ibu. Terus mengharapkan adanya perbaikan-perbaikan. Nggak bisa. Pagar laut, Bi. Apa bedanya dengan kasus pertambangan nikel? Kasus yang sudah lama, Coba. Baru ketahuan, sok-sokan tidak tahu. Coba, entar lagi ada lagi nih. Entar lagi nikel ini hilang. Nah, betul. Hilang tanpa penyelesaian. Iya. Polanya persis sama. Hilang tanpa penyelesaian, nanti muncul lagi yang lain. Muncul lagi yang lain. Makanya saya, ya Allah, saya mau berharap sama Prabowo ya enggak bisa juga. Ya, walaupun sekarang ini yang bisa menghentikan itu Pak Prabowo sebenarnya. Iya. Karena nggak ada lagi. Iya. Dalam konsep formalnya ya, Bi. Tapi saya sudah kapok berharap kepada manusia. Saya sudah kapok, ya berharap ya, pernah berharap kepada manusia, itu kapok saya. Berada di titik nadir. Jadi hanya kepada Allah, sudahlah ya Allah. Dan hukum alam, sunatullahnya itu gini loh. Jadi kalau rezeki presiden, satu saja rakyatnya rezeki yang kelaparan, maka haram surga itu. Baunya surga haram untuk rezeki. Satu saja rakyatmu yang kelaparan, azabmu berat. Satu rakyat saja yang terancam masa depannya sampai kelaparan, berat. Nah ini ada berapa juta rakyat ini yang kelaparan, yang susah cari kerjaan. Itu ada berapa juta rakyat itu. Satu saja kelaparan rakyatmu, maka haram hukumnya. Makan enak. Makanya, Bi. Haram. Rizky itu heran dengan orang-orang yang menafikan hukum Islam ini bisa kita terapkan dalam konsep dunia nyata gitu, Bi. Makanya mampuslah kau. Kembali lagi, mampuslah kau, tewaslah kau. Karena mereka juga nggak mungkin mau hukum Islam ini. Mereka takut sama hukum Islam. Contoh misalnya, Bi, kalau kita berkaca pada kondisi hari ini, melihat dahulu kisah Sayyidina Umar, kan tidak rela kalau ada umatnya, masyarakatnya, rakyatnya yang kelaparan gitu, Bi. Sampai bahkan ia menangis gitu, Bi. Hari ini luar biasa, kelaparan terjadi di mana-mana, kemiskinan terjadi di mana-mana, PHK terjadi di mana-mana, harapan apa lagi? Jadi kalau kita lihat Finlandia ya, kita lihat Kanada, Belgia, Abu Dhabi gitu ya. Subhanallah ya kan. Betapa makmurnya mereka ya, dan mereka nggak ada PR, anak-anak sekolah nggak ada PR, nggak ada ujian nasional, mereka juga nggak ada full day, mereka hanya sekolah berapa jam, dan itu pun sekolahnya ya dibuat happy, dibuat senang, tapi disiplin memang ditanamkan ke alam bawah sadar mereka dari kecil. Benar. Jadi kalau kita ke Finlandia ya satu contoh atau ke mana, walaupun kita parkir motor dengan kontak yang lengket di situ nggak akan hilang. Mau HP kita harganya puluhan miliar tertinggal di kedai, di kafe, nggak akan hilang. Kenapa? Disiplinnya itu udah dibangun dari bayi, dari TK. Gurunya dihargai di sana itu. Nah di sini ya itulah. Ini negara ini sebenarnya nggak tahu ya. Padahal ini negara yang karomah, negara yang berkah. Negara yang dibangun oleh darah. Betul, Bi. Para pejuang, para ulama ya. Tapi kenapa bisa ya Allah alam bisawab. Ilmu saya nggak jangkau untuk menerawang itu. Setiap saat terawang yang muncul hanya kematian mereka yang bisa menghentikan. Iya. Saat terawang lagi nggak ada. Mampus kau baru selesai. Mati kau baru selesai. Gitu udah saling sandranya ini udah mengakar ke 7 bumi, menggantung ke 7 langit itu. Saling sandranya mereka ini. Makanya, Bi, tolong dong ini buat nggak bisa. Anda semua, termasuk wabil khusus ini, buzzer. Coba jawab pertanyaan. Ruang apa yang bisa kita berikan kepada pejabat pemerintahan ataupun orang-orang yang terkait dengan berbagai macam kasus yang ada di Indonesia. Bagaimana solusi yang terjadi di Indonesia ini, Bi? Silakan coba jawab di kolom komentar.
Paling nanti komentar apa Nur, Nah, kan? Apa Nur. Kamu tuh siapa Nur ya itu. Allahu Akbar. Ini mental kiri ini seperti defisit nalar ini. Makanya kasihan yang komen-komen begitu tuh. Kalau dia bujang, sudah kelihatan masa depannya itu kayak apa. Mental penjilat, mental jongos. Ya, maka dia akan dapat istri yang penjilat juga nantinya. Nur. Padahal kita ini ngomong seperti ini kan edukasi. Ini kan harusnya DPR yang ngomong begini. Iya. Tapi tidak bisa. Oke lah nak. Jadi intinya kita tutup saja video ini. Inilah Indonesia. Semen dimakan, air disikat, minyak disikat, udara dimanipulasi. Ya kan semuanya. Bahkan gorong-gorong pun gorong-gorong pun dimasukin gitu kan. Dimasukin dalam arti sampai segitunya. Untuk membangun citra itu sampai segitunya gitu kan. Nah, semuanya saling sandra, semuanya disikat, apalagi nikel, batu bara, tambang dan seterusnya. Air comberan dan gorong-gorong saya dimanfaatkan. Iya, dihisap. Ya. Apalagi nikelnya ya, Bi. Allah mungkin yang terakhir ini, Bi. Yang terakhir. Mungkin Abi bisa menjabarkan pada poin terakhir ini bagaimana misalnya ketika kita bisa merenungi surah-surah yang Abi maksud tadi ini, atau termasuk hukum-hukum Islam yang Abi ketahui. Contoh 2 surah tadi itu, Bi. Misalkan kalau ini benar-benar direnungi, diresapi, dan dijalankan pejabat pemerintahan. Monggo, Bi, untuk terakhir kali. Kita nggak akan bisa meyakinkan lalat bahwa sampah itu busuk gitu ya. Ini loh bunga harum, nggak mungkin bisa. Jadi ada namanya sunatullah tadi, kita ulang berkali-kali sunatullah. Nah, kita nggak bisa, memang harus begitulah kejadiannya. Sebentar, saya mau ngomong apa tadi ya? Apa tadi ngomong Narski, pertanyaannya apa tadi yang terakhir? Oh iya, mungkin Abi bisa menjabarkan terkait surah-surah yang Abi jelaskan. Jadi ada orang yang dikasih nikmat, kerjakan, nikmatlah yang engkau dapat. Tapi yang mereka perbuat justru sebaliknya. Kan ada pertanyaan seperti ini, Gus Nur, jangan ngomong saja, jangan ngeritik saja, kasih solusinya. Solusinya itu ada gitu loh. Tapi masalahnya jiwa mereka sudah berkarat. Itu. Mereka nggak mau dengan solusi. Apa solusinya? Kembali ke hukum Islam. Udah itu solusinya. Kembali ke hukum Islam. Nah, hukum Islam itu apa? Adil, tegas, imbang, jujur. Wah, kalau ngeri nih, kalau dibahas malah nggak selesai durasinya. Di dalam Islam itu nggak usah terlalu maling, jangan ke maling ya. Maling itu terlalu tinggi. Gosop itu saya pinjem sandalmu tanpa izin, itu udah berat hisapnya itu. Itu belum tahap mencuri itu. Baru tahap gosop itu. Ya, pinjem sandalmu, pinjem bajumu tanpa izin, gosop nak. Lah ini maling ngerampok dengan sengaja. Bagaimana coba? Apa solusinya? Tegakkan hukum Islam. Kembali ke hukum Islam, kembali ke Al-Quran dan kembali ke hadis. Tapi nggak bisa, nah. Memang sudah negara ini, bukan negara ini saja sih, bumi ini sudah pada berkiblat ke kufur, ke nikmat, ke dajjal, ke setan. Udah, makanya ini bumi ini sedang menuju kehancuran. Ya, makanya ada perintah dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang beriman, jagalah keluargamu dari api neraka. Kan itu ada perintah. Ya udah, kita ini sedang menuju kehancuran ini. Semua terhancur, baik, jahat, semua akan hancur nanti. Nah, tapi kan yang membedakan kita di hadapan Allah nanti kan ya hukum Islam tadi itu, takwa kita itu. Nah, mereka ini kan sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim ghisyawatu wa lahum adzabun azim. Tidak bisa, mereka sudah berkarat hatinya, kolbunya berkarat. Dikasih nasihat atau tidak, mereka tetap gak akan berubah. Yang berubah hanya satu, mereka tenggelam, dihilangkan dari bumi, tercatat jadi sampah sejarah, udah. Begitu. Nah, tapi kalau kita nggak menyuarakan seperti ini, nah, kalau kita nggak menyuarakan seperti ini nih, nah ini kita closing statement aja ya. Ini penting juga. Jadi kalau kita nggak menyuarakan seperti ini, itu nanti kemunafikan ini akan mati. Tapi lahir kemunafikan yang baru. Kalau kita nggak bersuara seperti ini, kalau nggak ada yang bersuara seperti ini, ternormalisasi. Nah, gitu ya.
Jadi ada munafik, penjilat, bajingan, koruptor, penjahat, mati. Lahir munafik baru, penjahat baru, koruptor baru. Gitu, nak. Tapi dengan omongan-omongan seperti ini, bukan hanya kita saja. Pokoknya banyak orang yang menyuarakan kebenaran, maka insya Allah ini nggak akan terjadi. Ya kan, namanya hidayah itu kan nggak tahu. Siapa tahu ini bapaknya koruptor, maling, asu, anjing di bapaknya nih. Punya anak calon jadi koruptor juga nih sebenarnya anaknya. Iya. Tapi ternyata lihat podcast kita, ya kan, lihat obrolan Mbah Nun, atau siapa lah ya, tiba-tiba hidayahnya turun dari sana lah. Tetaplah ada nih simbiosis mutualismenya itu tetap ada ini podcast ini. Itu tetap ada, nah, nggak mungkin nggak ada. Nah, terus podcast ini kan akan meninggalkan jejak digital ini. Kan di saat yang sama detik ini, di luar sana detik ini, kan ada yang membuat podcast juga detik ini. Di luar sana. Isinya apa? Buzzer, membuli, menghina, memfitnah. Nah, itu kan mengeluarkan aura yang negatif itu. Mencemari polusi alam raya ini. Ya kan, podcast mereka maksudnya. Nah, ini podcast ini juga sama. Disadap oleh alam, tapi ini positif. Nah, kalau semuanya negatif terus ya sudah dulu hancur ini dunia ini. Kan gitu tuh. Sejauh itu ya, Bia? Iya, sudah dulu hancur. Nah, makanya kita ini bukan karena kita ini minta dianggap manusia, enggak. Kita bikin podcast ini bukan semata-mata hiburan atau cari subscribe, bukan. Kita bikin podcast ini ya untuk menyemburkan aura-aura yang positif ini. Alam juga butuh suplemen positif ini, alam raya nih. Ya kita timbal balik simbiosis mutualisme itu. Gitu kurang lebihnya. Mereka sudah menghancurkan alam ini dengan reklamasi, ya kan, dengan apalagi itu kemarin, pokoknya dengan begitulah dihancurkan, dikeruk habis perut bumi ini, menjerit bumi ini, menangis bumi ini. Nah, bumi ini sudah minta sama Allah, Allah tak telan ini orang-orang ini. Tapi Allah tahan, sudahlah. Di Jalan Cicarawun itu ada Gus Nur lagi podcast menebarkan aura positif. Amin. Gitu, sabar, gitu kan? Ya kembangkanlah bahasa ini ya. Kalau kalian Nokia 3310 kebanyakan uang haram ya nggak nangkep bahasa-bahasa seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.